Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwah Sofah, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Profesor K.H. Saifuddin Zuhri dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah bangsa Arab pada masa Rasulullah SAW. Mari simak cerita kali ini. Dalam masyarakat Arab, terdapat beberapa kabilah yang di dalamnya adalah sebuah organisasi besar antara keluarga-keluarga mereka yang menghubungkan beberapa nasab. Untuk zaman jahiliyah yang pertama, yaitu zaman jahiliyah yang masanya sangat panjang dan juga tidak diketahui ihwalnya dan sumber-sumbernya. Untuk zaman jahiliyah yang kedua, yaitu adalah zaman yang bisa kita ketahui sumber-sumbernya, dari mana sumber itu berasal, mungkin dari hadis yang dibawakan oleh para perawi pada zaman dahulu. Beberapa kabilah yang pernah menguasai Mekah antara lain adalah Amalika, Jurhum, Hiza'ah, dan terakhir adalah kabilah Quraisy, yang dimana adalah sebuah kabilah yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Sebagian besar masyarakat jahiliyah menyembah berhala, dan di sekeliling Ka'bah terdapat 360 Ka'bah yang mengelilinginya, dan beberapa Ka'bah yang diberi nama yaitu Lata, Uzza, Manna, dan Hubal milik kabilah Quraisy. Muhammad SAW sebelum kenabian. Rasulullah SAW lahir dari kalangan kabilah Quraisy dengan ayah yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu Siti Aminah. Garis nasab ayah dan ibunya itu bertemu pada Kilab dan Murrah. Apabila ditarik di sisi atas, silsilah beliau sampai kepada Ismail alaihi salam. Kabilah Quraisy terkenal sebagai pedagang yang menguasai jalur niaga Yaman, Hijaz, dan Syria. Ketika tanggung jawab pemeliharaan Ka'bah dan para pengunjung berziarah kota Mekah jatuh kepada tangan Abdul Muthalib, ketika pada saat itu datanglah Raja Abrahah yang menyerang kota Mekah tersebut. Saat Raja Abrahah menyerang kota Mekah, pada saat itu lahirlah Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kericuhan peperangan yang sangat besar yang dipimpin oleh Raja Abrahah, yang ketika pada saat itu peperangan tersebut dinamakan Perang Gajah. Maka dari itu bulan tersebut atau tahun kelahiran Nabi biasa disebut dengan tahun gajah. Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan bantuan berupa burung ababil yang langsung turun dari surga, burung ababil tersebut melemparkan batu-batu kerikil ke bawah ke para penjajah pada bangsa Arab tersebut, yang hingga melubangi tubuh mereka, melubangi gajah-gajah yang di situ, dan menewaskan semua yang berusaha untuk menyerang Ka'bah tersebut. Nabi Muhammad SAW lahir sebagai yatim pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ketika pada saat beliau lahir, ayah kandungnya sudah meninggal dunia pada 3 bulan setelah menikahi ibunya, atau ketika umur 2 bulan dalam kandungan. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Abdul Muthalib sebagai kakeknya langsung membawa Nabi Muhammad mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang sekarang dikenal sebagai Aqiqah di kalangan masyarakat Islam pada zaman ini, untuk mengikuti ajaran pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, beliau tidak disusui langsung oleh ibunya, melainkan beliau disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, yaitu budak dari Abu Lahab. Selain Suwaibah al-Aslamiyah, beliau juga disusui oleh Halimatus Sa'diyah dari kabilah Sa'id. Setelah lama beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah dan dibawa oleh Halimatus Sa'diyah
ke kampung halamannya begitu banyak mukjizat keajaiban setelah Halimatus Sa'diyah membawa Nabi Muhammad pulang, yang dari onta-onta yang dulunya kering sekarang menjadi gemuk, gurun-gurun yang sangat panas, air yang tidak ada sekarang jadi lancar, dan dari diri Halimatus Sa'diyah pun yang dulunya kurus, krempeng, dekil, hitam, dan sekarang menjadi subur, air susunya mengalir deras untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Setelah bertahun-tahun hidup bersama Halimatus Sa'diyah, ketika umur 5 tahun, Rasulullah SAW dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada ibunya. Setelah hidup bersama ibunya setahun kemudian, Siti Aminah pun wafat. Dan setelah Siti Aminah wafat, kepengurusan Nabi Muhammad SAW diambil alih oleh kakaknya itu Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian Abdul Muthalib pun meninggal. Setelah Abdul Muthalib meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang pada saat itu terkenal paling miskin, yaitu paman Abu Thalib. Dan juga pada saat itu dia memiliki seorang putra. Dalam pengasuhannya Abu Thalib, dia tidak membeda-bedakan antara mana keponakannya, mana anaknya. Dia sama-sama menyayangi mereka berdua, bahkan menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai putranya sendiri. Sikap dan tutur kata Nabi Muhammad SAW yang jujur dalam menawarkan barang dagangan kepada masyarakat menarik calon pembeli untuk membeli dagangan Nabi Muhammad SAW hingga laris. Di tengah hiruk-pikuknya kota Mekah, Nabi Muhammad SAW mengisi waktu luangnya dengan mengembala kambing. Tentang pekerjaan beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus seorang nabi melainkan dari mengembala kambing. Nabi Musa diutus dia mengembala kambing. Nabi Daud juga diutus sebagai pengembala kambing, dan Nabi Muhammad juga sebagai pengembala kambing. Ketika Nabi Muhammad menginjak umur 24 tahun, Abu Muthalib memberikan Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah untuk ikut berdagang ke Syria. Kekaguman Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW mengantarkan mereka berdua ke jenjang pernikahan, yang dimana Sayyidah Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah menikah ketika Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Nabi Muhammad semakin populer di kalangan penduduk Mekah setelah berhasil mendapatkan para pemuka Quraisy ketika mereka berselisih siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Ketika semua para pemuka berselisih siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, Nabi Muhammad mengusulkan untuk melentangkan sorban dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorban tersebut, dan dari para pemuka untuk memegang ujung dari setiap sorban tersebut. Hingga dari keputusan tersebut bisa kita ambil bahwa kita bisa ikut andil, kita semua bisa ikut andil dalam peletakan Hajar Aswad tersebut secara bersama-sama. Itulah pemikiran Nabi Muhammad SAW yang begitu amat cerdas, yang pada saat itu dijuluki sebagai Al-Amin. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada malam Senin 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Selagi Nabi Muhammad SAW berkhalawat di Gua Hira, dan ketika pada saat itu Malaikat Jibril menyampaikan pada Nabi Muhammad SAW yaitu 5 ayat dari surat Al-Alaq. Setelah menerima wahyu itu, Nabi Muhammad SAW pulang dengan hati yang cemas dan badannya menggigil karena ketakutan. Beliau meminta istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah, untuk menyelimutinya, dan turunlah surat Al-Muddatsir. Pada saat itu artinya berselimut. Setelah tenang, beliau menceritakan kejadian yang baru beliau alami di Gua Hira saat beliau berhalawat, dan menyatakan khawatir terhadap dirinya sendiri. Khadijah berusaha menenangkan beliau
kemudian pergi menemui Warokoh bin Naufal yang merupakan saudara sepupunya, yang meninggalkan beliau tertidur lelap kelelahan. Pada waktu itu, Warokoh sudah memeluk agama Nasrani. Setelah mendengar cerita dari Khadijah tentang kejadian yang dialami suaminya, ia mengatakan bahwa yang datang pada Nabi Muhammad SAW adalah Namus, yaitu yang pernah diutus Allah SWT pada Nabi Musa alaihissalam. Ia pun menegaskan bahwa dengan turunnya wahyu itu Muhammad telah diangkat menjadi seraya memberitahukan bahwa pada saatnya nanti beliau akan diusir oleh kaumnya dari kampung halamannya. Pada saat beliau tidur lelap melepaskan lelah, turunlah surat Al-Mudaththir yang 1-7. Setelah menerima wahyu kedua ini, Nabi Muhammad bangkit lalu berkata kepada istrinya yang baru pulang dari rumah Warokoh bahwa Jibril telah menyampaikan perintah Tuhan agar beliau memberi peringatan kepada umat manusia dan mengajak mereka supaya beribadah dan patuh hanya kepadanya. Akan tetapi, siapa yang akan diajak dan siapa pula yang akan mendengarkan? Wahyu yang kedua ini menandai penobatan Muhammad sebagai Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, dan beginilah reaksi kaum Quraisy terhadap dakwahan beliau. Rasulullah SAW melaksanakan tugas risalahnya selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dakwah dalam periode Mekah ditempuh melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah dakwah secara diam-diam, yang menjadi dasar dimulainya dakwah secara diam-diam adalah surat Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai ayat 7. Dalam tahap ini Rasulullah SAW mengajak keluarga yang tinggal serumah dan sahabat-sahabat terdekatnya untuk meninggalkan agama berhala dan masuk ke dalam agama Islam yang sudah dianut oleh Rasulullah SAW. Dalam fase ini, yang pertama kali masuk Islam dari pihak keluarganya adalah Sayyidah Khadijah. Dan dari kalangan sahabat ada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang segera menyatakan keislamannya. Kemudian diikuti oleh Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Bilal bin Rabah, dan beberapa penduduk Mekah yang lain. Rasulullah mengajarkan Islam kepada mereka di rumah Arqam bin Abil Arqam. Mereka menjalankan ajaran baru ini secara tersembunyi sekitar 3 tahun lamanya. Tahap kedua adalah tahap dakwah secara terbuka. Dalam tahap ini Rasulullah SAW menyuruh keluarganya dalam lingkup yang lebih luas berdasarkan surat Asy-Syura ayat 214. Sesudah itu Rasulullah memperluas jangkauannya, seruannya kepada seluruh penduduk Mekah setelah turun ayat 15 surat Al-Hijr. Langkah ini menandai dimulainya tahap ketiga, yaitu tahap dakwah terbuka. Sejak saat itu, Islam mulai menjadi perhatian dan pembicaraan penduduk Mekah. Dalam pada itu, Rasulullah terus meningkatkan kegiatannya dan memperluas jangkauan seruannya, sehingga tidak lagi terbatas kepada penduduk Mekah, melainkan kepada setiap orang yang datang ke Mekah, terutama dalam pelaksanaan haji. Ketika gerakan Rasulullah makin meluas, jumlah pengikutannya bertambah banyak dan seruannya makin tegas dan lantang, bahkan secara terang-terangan mengecam agama berhala dan mencela kebodohan nenek moyang mereka yang memuja-muja berhala itu. Menurut Salabi, ada 5 faktor yang membuat kaum mereka menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah persaingan pengaruh dan kekuasaan. Mereka belum bisa membedakan antara kenabian dengan kerajaan. Mereka mengira memenuhi seruan Rasulullah berarti tunduk kepada Abdul Muthalib. Hal ini menurut anggapan mereka akan menyebabkan suku-suku Arab kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat. Dan yang kedua adalah persamaan derajat. Rasulullah mengajarkan persamaan derajat di antara umat manusia. Hal ini berlawanan dengan tradisi Arab jahiliyah yang membeda-bedakan derajat manusia berdasarkan kedudukan dan status sosial. Karena pada zaman itu, ketika masa jahiliyah, bangsa Arab masih membeda-bedakan derajat mereka, bahwa dengan antara yang keturunan kerajaan dan yang masyarakat biasa itu adalah beda kasta. Untuk yang ketiga, takut dibangkitkan setelah mati. Gambaran tentang kebangkitan kembali setelah mati sebagaimana yang diajarkan Islam sangat mengerikan di mata pemimpin-pemimpin Quraisy. Oleh karena itu mereka
mereka enggan memeluk Islam yang mengajarkan bahwa manusia akan dibangkitkan kembali dari kematiannya untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di dunia ini. Mengapa mereka takut? Karena yang mereka perbuat adalah sebuah kesalahan-kesalahan yang nantinya harus dipertanggungjawabkan ketika dia setelah mati. Dan untuk yang keempat adalah taklid kepada nenek moyang. Bangsa Arab jahiliyah menganggap bahwa tradisi nenek moyang merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak boleh diganggu gugat. Terlampau berat bagi mereka meninggalkan agama nenek moyangnya, apalagi yang diajarkan Rasulullah SAW itu tertolak dengan ajaran nenek moyangnya itu. Dan yang kelima adalah perniagaan patung. Larangan menyembah patung dan larangan memahat dan menjual belikan patung tersebut merupakan ancaman yang akan mematikan usaha pemahat dan penjual patung. Karena pada saat itu mereka dalam posisi menyembah patung-patung berhala yang begitu banyak, yang juga tersebar di Ka'bah, yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 360 berhala. Maka dari situ beranggapan bahwa ketika kita memeluk agama Islam, nanti bahwasanya patung-patung tersebut akan musnah, akan hilang dan tidak akan laku ketika para pemahat patung itu menjual patung-patung yang mereka buat, karena sudah memeluk agama Islam yang dimana bukan menyembah patung tersebut. Penolakan kaum Quraisy terhadap Islam mendorong Rasulullah lebih mengidentifikasikan dakwahnya. Semakin tegas dan lantang Rasulullah SAW mendakwakan Islam, semakin keras permusuhan kaum Quraisy yang dilancangkan oleh kaum Quraisy terhadap beliau dan para pengikutnya. Bermacam cara dilakukan oleh kaum Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW. Kebencian musyrikin Quraisy terhadap Rasulullah SAW makin meningkat, menekankan mereka menyaksikan penganut Islam terus bertambah. Tidak hanya penghinaan yang kemudian ditimpakan kepada Rasulullah, melainkan juga rencana pembunuhan yang disusun oleh Abu Sufyan. Termasuk sahabat Rasulullah yang menjadi sasaran kemarahan kaum Quraisy adalah Abdullah ibnu Mas'ud, Bilal bin Rabah, seorang budak yang oleh Rasulullah SAW yang dijuluki buah permata dari Habsyi. Bahkan 2 orang budak mati menjalankan siksaan, salah satunya budak perempuan karena tidak mau meninggalkan Islam. Menghadapi tekanan berat ini, Rasulullah menganjurkan para pengikutnya untuk mengungsi ke Habsyi. Dipilihnya Habsyi karena Negus, penguasa negeri itu terkenal adil dan bijaksana. Berangkatlah ke sana 10 orang laki-laki, 4 orang perempuan, diantaranya Mus'ab bin Umair. Peristiwa ini terjadi pada tahun 615. Beberapa bulan setelah itu berangkat pula 81 orang laki-laki, 18 orang perempuan, dan beberapa orang anak-anak. Termasuk dalam rombongan ini adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah bin Rasulullah SAW. Mengetahui hal ini, musyrikin Quraisy mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ke Habsyi, memohon kepada Negus agar menyerahkan para sahabat Rasulullah itu kepada mereka. Namun tidak berhasil. Dalam tahun yang penuh ketegangan ini, dua tokoh Quraisy yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab masuk Islam. Kaum Quraisy sadar bahwa umat Islam sekarang bukan lagi sekelompok yang lemah, melainkan kelompok yang secara potensial makin hari semakin kuat dan terus bertambahnya penganut Islam dari kalangan terpandang. Kegagalan musyrikin Quraisy menghentikan dakwah Rasulullah SAW antara lain karena Rasulullah SAW dilindungi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Menyadari hal ini, mereka memboikot 2 keluarga besar pelindung Rasulullah itu dengan memutuskan hubungan mereka dengan pihak luar, berkenan dengan perkawinan, jual beli, ziarah menziarahi, dan lain-lain. Keputusan tertulis tentang larangan ini digantungkan pada dinding Ka'bah. Rasulullah dan para pengikutnya serta Bani Hashim dan Bani Muthalib terpaksa menyingkir ke Syi'ib dan hanya bisa berhubungan dengan pihak luar dan pada bulan-bulan haji. Pemboikotan ini berlangsung 3 tahun dan baru berakhir ketika Zubair bin Umayyah dan beberapa kawannya mengambil surat pemboikotan itu dari Ka'bah dan merobeknya. Sebelum sembuh dari kepedihan yang dirasakan Rasulullah akibat
pemboikatan itu, Abu Thalib paman beliau dan Khadijah istri beliau meninggal dunia. Oleh karena itu, pada tahun ini disebut tahun Amul Husni atau tahun kesedihan. Karena pada saat itu Rasulullah SAW ditinggal secara berturut-turut. Yang pertama, beliau ditinggal oleh ayahnya ketika Rasulullah sebelum lahir. Kemudian ketika berumur 6 tahun, Rasulullah ditinggal oleh ibunya. Setelah ditinggal oleh ibunya, 2 tahun kemudian Rasulullah ditinggalkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Dan sekarang beliau ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib, disusul istrinya yaitu Khadijah. Pada saat menghadapi ujian berat, Rasulullah diperintahkan untuk melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Pada perjalanan tersebut, Rasulullah SAW diberikan tugas untuk menjalankan sholat 50 waktu. Namun ketika Rasulullah hendak turun, kemudian bertemu dengan Nabi Musa, Rasulullah diberi sebuah saran, apakah nanti umatmu akan mampu untuk mengerjakan 50 waktu tersebut. Akhirnya sampai berkali-kali beliau bolak-balik dari bawah ke Sidratul Muntaha. Beliau sampai memohon kepada Allah SWT untuk mengurangi jumlah sholat 50 waktu tersebut yang hingga sekarang menjadi 5 waktu. Dan itu pun sekarang masih ada saja yang masih belum melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Apakah mereka tidak berpikir kasihan kepada Rasulullah pada kala waktu itu yang rela bolak-balik untuk mengurangi jumlah sholat 5 waktu tersebut? Dan selanjutnya adalah orang-orang Yasrib masuk Islam. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah pada setiap musim haji mengunjungi kemah-kemah jamaah haji untuk menyampaikan dakwahnya. Aktivitas ini mendapat respons sebagaimana ditunjukkan oleh Suhaid ibnu Samir, seorang tokoh Aus dari Yasrib yang menyatakan tertarik pada ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selang beberapa lama setelah itu, Yas bin Mu'adz, seorang pemuda Kharaj, juga menyatakan keislamannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui rombongan kabilah Kharaj saat mereka datang ke Mekah. Aus dan Kharaj adalah dua kabilah Arab terkemuka di Yasrib yang selalu bermusuhan. Mereka sedikit banyak sudah memiliki pengertian mengenai ketuhanan, kenabian, wahyu, dan hari akhir. Karena lama bergaul dengan orang-orang Yahudi, Aus pernah meminta bantuan Quraisy untuk menghadapi Khazraj, tetapi tidak ditanggapi. Dan setelah insiden Bu'ats, mereka menyadari bahwa permusuhan di antara mereka hanya akan menguntungkan orang-orang Yahudi. Dan pada musim haji tahun 11 setelah kenabian, beberapa orang Khazraj, dua di antaranya itu Bani Najran, masuk Islam. Sejak itu Rasulullah menjadi pembicaraan hangat di kalangan penduduk Yasrib. Pada musim haji tahun berikutnya, 12 orang laki-laki dan seorang perempuan dari Yasrib menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah. Mereka berikrar tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, dan tidak memfitnah, dan tidak mendurhakai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini dikenal dengan Bai'ah Al-Aqabah Al-Ula, yaitu Bai'at Aqabah pertama. Setelah peristiwa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yasrib setahun kemudian. Pada malam hari seusai menunaikan ibadah haji, terjadilah Bai'at Aqabah kedua. 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari Yasrib bertemu dengan Rasulullah yang waktu itu didampingi Abbas bin Abdul Muthalib di Aqabah. 12 orang pemuka Aus dan Khazraj masing-masing mewakili golongan yang ada dalam kabilahnya, mengucapkan sumpah setia akan membela Rasulullah walaupun jiwa dan harta taruhannya. Orang-orang Yasrib ini masuk Islam dan tampaknya termotivasi pula oleh keinginan melepaskan diri dari kungkungan perbudakan orang-orang Yahudi. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah hijrah ke Yasrib. Setelah Bai'ah Aqabah kedua, tindakan kekerasan terhadap kaum muslimin makin meningkat.
Sebelum Nabi Muhammad SAW berangkat, banyak kaum Quraisy yang sudah mengincar rumahnya untuk membunuh Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad berangkat ke Yasrib. Jadi dari situ Nabi Muhammad SAW merencanakan sebuah taktik bahwa menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya untuk mengelabui kaum Quraisy yang hendak membunuhnya. Ketika Ali bin Abi Thalib tidur di ranjangnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun bergegas untuk berangkat ke Gua Sur, dan mereka berdua bersembunyi di Gua Sur selama 3 malam. Tidak ada yang tahu tentang keadaan dan tempat persembunyian mereka selain putra dan putri Abu Bakar sendiri, Abdullah, yaitu Abdullah, Aisyah dan Asma, serta sahayanya Amir bin Fuhairah. Mereka yang mengirimkan makanan setiap malam untuk dimakan oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar, dan menyampaikan kabar mengenai pengunjingan penduduk Mekah tentang Rasulullah. Pada malam yang ketiga, mereka keluar dari persembunyiannya untuk melanjutkan perjalanan menuju Yasrib ditemani oleh Abdullah bin Abu Bakar. Dan ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, maka tidak ada yang mengetahui karena di pintu Gua Sur itu terdapat sarang laba-laba dan burungnya yang sedang menetap di sarangnya. Maka para kaum Quraisy pun tidak akan menyangka kalau misalnya Nabi Muhammad SAW masuk ke gua ini, pasti ini sarang-sarang sudah hancur. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar pun terlindungi hingga hari ketiga. Dan pada malam ketiga, mereka keluar dari persembunyiannya untuk melanjutkan perjalanan menuju Yasrib ditemani oleh Abdullah bin Abi Bakar dan Abdullah bin Arqad, seorang musyrik yang bertugas selaku penunjuk jalan. Rombongan ini bergerak ke arah barat menuju Laut Merah, kemudian belok ke utara mengambil jalan yang tidak bisa dilalui oleh kafilah-kafilah pada umumnya. Pada Senin tengah hari 8 Rabiul Awal, Rasulullah tiba di Kuba, sekitar 10 km dari kota Yasrib. Selama tinggal di Kuba, beliau menginap di rumah Kulsum ibnu Hadam, seorang laki-laki tua yang rumahnya biasa dijadikan sebagai pangkalan bagi orang-orang yang baru datang ke Yasrib. Adapun Abu Bakar menginap di rumah Hubaib ibnu Isaf atau Harijah ibnu Zaid. Pada saat itulah masjid pertama dibangun di sini atas nama Ammar ibnu Yasir. Rasulullah sendiri yang meletakkan batu pertama di kiblatnya. Ketika Rasulullah SAW telah tiba di Yasrib, begitu hangat, begitu ramai, begitu nyaman sambutan-sambutan dari masyarakat Yasrib tersebut. Bahkan banyak yang menawarkan tempat tinggalnya kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW datang di Yasrib, begitu hangat, penuh kerinduan oleh kaum Ansor. Begitu tiba di kota ini, beliau melepaskan tali kekang unta yang ditungganginya dan membiarkan unta itu berjalan semaunya, sekehendaknya. Jadi unta itu berjalan dan memilih rumah mana yang akan disinggahi oleh Nabi Muhammad nanti, dan membiarkan mereka itu berjalan sehendaknya. Unta itu baru berhenti di sebidang kebun yang ditumbuhi beberapa pohon kurma bersebelahan dengan rumah Abu Ayyub. Kebun ini milik 2 anak yatim bersaudara yang diasuh oleh Abu Ayyub. Kebun ini bernama Sahal dan Suhail, putra Rafi ibnu Umar. Atas permintaan Mu'adz ibnu Ahra, kebun ini dijual dan di atasnya dibangun masjid atas perintah Rasulullah SAW. Sejak kedatangan Rasulullah, Yasrib berubah namanya menjadi Madinah Ar-Rasul atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pembinaan masyarakat dan peletakan dasar-dasar kebudayaan Islam. Pekerjaan besar yang dilakukan Rasulullah dalam periode Madinah adalah pembinaan terhadap masyarakat Islam yang baru terbentuk. Karena masyarakat merupakan wadah dari pengembangan kebudayaan, maka berbarengan dengan pembinaan masyarakat itu diletakkan pula dasar-dasar kebudayaan Islam sehingga terwujud sebuah masyarakat Islam yang kokoh dan kuat. Dasar-dasar kebudayaan yang diletakkan oleh Rasulullah itu pada umumnya merupakan sejumlah nilai dan norma yang mengatur manusia dan masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan peribadatan, sosial, ekonomi, dan politik yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Lembaga utama yang pertama yang dibangun Rasulullah SAW dalam rangka pembinaan masyarakat ini adalah masjid.
pertama yaitu Masjid Quba. Sedang beberapa hari kemudian Masjid Nabawi pun dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Islam, suku-suku Arab biasa menyediakan suatu tempat untuk pertemuan. Di tempat itu mereka mempertontonkan sihir, menyelenggarakan upacara perkawinan. Suku-suku Arab biasa menyediakan suatu tempat untuk pertemuan, melakukan transaksi jual beli dan kegiatan-kegiatan lainnya. Masjid yang dibangun Rasulullah selain disediakan untuk tempat beribadah, juga digunakan sebagai tempat pertemuan Rasulullah dengan para sahabatnya. Tempat ini pula kaum muslimin melakukan kegiatan untuk belajar, mengadili suatu perkara, berjual beli, bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat dari berbagai kegiatan lainnya. Mungkin itulah sebuah kisah singkat cerita bangsa Arab ketika masa Rasulullah SAW. Untuk ceritanya kita lanjut di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi foto